Halo Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkotakan saya Hizkia, Insetif, dan ini Bintang. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai keunikan adat istiadat dari suku Karo, Batak, dan juga suku Bali. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ialah suku Karo. Nah, suku Karo akan dijelaskan oleh teman kita, Steve. Pada Steve, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul suku Karo. Suku Karo adalah salah satu suku Batak yang mendiami wilayah Kabupaten Karo dan sekitar di Sumatera Utara. Mereka merupakan keturunan leluhur yang telah menetap di daerah pegunungan dan dataran tinggi Karo sejak ratusan tahun yang lalu. Budaya dan adat Karo berkembang kuat dengan bahasa dan tradisinya, serta pengaruh Hindu Buddha dan Kristen yang masuk. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan keunikan suku Karo. Yang pertama itu marga. Marga, sistem klan patrilineal yang sangat penting dalam kehidupan sosial, menentukan hubungan keluarga dan adat. Pada suku Karo ada istilah marga silima, yaitu marga-marga yang ada pada suku Karo. Yang pertama itu Karo-Karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, dan Perangin-angin. Nah, yang kedua itu rumah Siwalu Jabu. Rumah adat khas Karo yang unik dengan 8 ruang dan atap bertingkat, melambangkan struktur sosial dan budaya masyarakat Karo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesenian Karo. Yang pertama itu tari 5 serangkai. Tarian yang terdiri dari 5 penari dengan gerakan yang serasi dan berirama, melambangkan keharmonisan dalam masyarakat Karo. Nah, yang kedua itu tari seluk. Tarian tradisional yang biasanya dibawakan saat upacara adat, mengandung makna simbolis dan spiritual yang mendalam. Adat istiadat dan ataupun upacara adat Karo. Kerja tahun. Upacara adat Karo yang merupakan pesta panen dan ungkapan rasa syukur kepada leluhur dan roh nenek moyang. Biasanya diadakan setiap tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan makanan khas Karo. Yang pertama itu babi panggang Karo. Daging babi yang dipanggang dengan bumbu khas sering disajikan pada acara adat. Nah, yang kedua itu tritas. Makanan tradisional yang terbuat dari isi lambung ataupun jeroan sapi atau lembu yang diolah dengan bumbu khas Karo. Tritas biasanya dimasak dengan rempah dan santan hingga menghasilkan rasa gurih dan tekstur kenyal. Hidangan ini sering disajikan dalam acara adat ataupun perjamuan keluarga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pakaian adat Karo. Yang pertama itu wisnipas. Blus tradisional khas wanita Karo yang biasanya terbuat dari kain tenun ataupun bahan lembut, dipadukan dengan kain songket ataupun kain tenun lainnya. Wisnipas dipakai dalam berbagai acara adat dan perayaan sebagai simbol keunggulan dan identitas budaya. Nah, yang kedua itu bekabulu. Penutup kepala tradisional ataupun biasanya ditaruh di bahu pria Karo yang terbuat dari kain tenun khas dengan motif tertentu. Bekabulu dikenakan saat upacara adat sebagai lambang kehormatan dan kebanggaan terhadap adat serta leluhur. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan alat musik Karo. Kulcapi. Alat musik dawai tradisional Karo yang dimainkan dengan cara dipetik, sering mengiring nyanyian dan tarian adat. Yang kedua itu ketang-ketang. Alat musik perkusi kecil yang biasanya digunakan dalam upacara dan pertunjukan seni, menghasilkan bunyi khas saat dipukul. Nah, terima kasih Steve atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke suku yang kedua, ialah suku Batak. Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bintang Zifanya Putra Butar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suku dari Batak Toba. Nah, yang pertama, suku Batak Toba merupakan salah satu suku Batak yang berasal dari daerah sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Berdasarkan mitos dan cerita rakyat, orang Batak berasal dari si Raja Batak, yang dipercaya sebagai nenek moyang seluruh marga Batak. Ia dipercaya pertama kali menetap di daerah Cianjur Bula-Bula, lalu keturunannya menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Danau Toba. Nah, Ibu Guru dan teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa keunikan dari suku Batak Toba. Yang pertama, sistem marga atau klan. Setiap orang Batak memiliki marga yang menunjukkan garis keturunan patrilineal. Selanjutnya, dalihan atau luk.
falsafah hidup yang menekankan hubungan sosial antara keluarga, hula-hula atau pihak istri, dongan tubuh atau saudara, dan borang atau tulang yang biasa kita sebut sebagai paman. Selanjutnya yang ketiga, bahasa Batak, bahasa daerah yang khas dengan struktur kosakata yang berbeda dari bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat, tradisi gotong royong masih kuat dalam kehidupan masyarakat Toba. Selanjutnya, kesenian dari Batak Toba. Yang pertama, tari tortor. Tari khas yang dulunya digunakan untuk upacara ritual, kini sering ditampilkan dalam acara adat dan penyambutan tamu. Selanjutnya, ulos. Ulos merupakan kain tenun tradisional yang memiliki makna spiritual dan simbol. Penghormatan sering diberikan dalam upacara adat. Selanjutnya yang ketiga, sastra lisan. Seperti pantun, empasa, dan empama yang digunakan dalam komunikasi adat Batak Toba. Nah, selanjutnya makanan khas Batak. Yang pertama merupakan saksang. Saksang merupakan masakan dari daging babi atau ayam yang dimasak dengan darah dan rempah khas Batak Toba, terutama andaliman. Nah, selanjutnya yang kedua, arsi. Arsi merupakan ikan mas, bumbu kuning dengan rempah-rempah seperti andaliman dan bunga kecombrang. Selanjutnya yang ketiga merupakan naniura. Naniura merupakan ikan mentah yang direndam dalam bumbu asam khas Batak. Hal ini merupakan mirip sashimi versi Batak. Selanjutnya yang keempat merupakan dalini horbo. Dalini horbo merupakan susu kerbau yang dimasak menjadi semacam keju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pakaian adat Batak Toba. Yang pertama, laki-laki. Laki-laki mengenakan ulos di silang, di dada, dan dililitkan di kepala atau tali-tali dengan baju dan celana hitam. Selanjutnya, perempuan. Perempuan menggunakan ulos sebagai selendang atau sarung, dilengkapi hiasan kepala atau bulang, dan diikat di pinggang. Nah, selanjutnya yang ketiga, warna dominan merah, hitam, dan emas, melambangkan keberanian, kekuatan, dan kehormatan. Nah, ibu guru dan teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan alat musik tradisional Batak. Yang pertama itu adalah godang. Godang merupakan asambel musik tradisional Batak, biasanya terdiri dari yang pertama, godang sebangun atau sejenis drum, taginang, gendang kecil berderet. Selanjutnya, hasapi, alat petik seperti gitar. Selanjutnya, sarunei, alat tiup seperti kalerinet. Musik godang biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian atau upacara adat Batak Toba. Nah, ibu guru dan teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan saya mengenai suku Batak Toba. Jika ada salah informasi, saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Bintang atas penjelasan mengenai suku Batak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam suku Bali yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Suku Bali. Suku Bali berasal dari perpaduan budaya Austronesia atau pendatang awal dari Asia. Nah, suku Bali dibawa dengan pengaruh budaya Hindu-India yang masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 Masehi. Nah, Pulau Bali dihuni sejak zaman prasejarah oleh manusia Austronesia yang kemudian berbaur dengan kebudayaan Hindu Majapahit pada abad ke-13. Nah, setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, hal ini membentuk masyarakat Bali yang beragama Hindu, berbudaya unik, dan kaya akan adat istiadat. Nah, ibu guru dan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke keunikan dari suku Bali. Apa sih yang membuat suku Bali itu unik? Yang pertama, ada budaya ogoh-ogoh. Nah, di mana beberapa bulan yang lalu kita melihat di platform media sosial banyak sekali lewat video ogoh-ogoh dari Bali. Nah, biasanya ogoh-ogoh ini diarak sebelum diadakannya Hari Nyepi. Nah, ogoh-ogoh ini sendiri terbuat dari bambu dan yang dilapisi kertas, di mana ogoh-ogoh ini berupa patung raksasa yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Nah, yang kedua ada subak. Subak itu sistem pengairan sawah tradisional yang adil. Subak sendiri diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke kesenian Bali. Nah, yang pertama yang dikenal ialah tari kecaknya, di mana tari kecak adalah tarian yang dinyanyikan dengan nada cak-cak-cak yang menggambarkan kisah Ramayana. Yang kedua ialah wayang kulit Bali, di mana wayang kulit Bali merupakan pertunjukan bayangan kulit dengan cerita epik Hindu seperti Ramayana dan juga Mahabharata.
sekarang kita masuk ke adat istiadat dan juga upacara adat dalam suku Bali. Nah, yang pertama ada ngaben, ialah upacara kremasi untuk melepaskan roh ke alam nirwana, di mana ngaben ini sendiri dilakukan dengan cara membakar jenazah dan abunya itu diarak ke laut ataupun ke tempat yang suci. Yang kedua ialah nyepi, ialah hari raya sunyi yang penuh refleksi dan penyucian diri tanpa aktivitas maupun listrik dan suara. Biasanya yang bersuku Bali ataupun di Pulau Bali dilarang untuk keluar dari rumah. Sekarang kita masuk ke makanan khas Bali. Yang pertama ada babi guling, ialah babi yang dipanggang dengan bumbu khas Bali. Babi ini biasanya sering disajikan dalam upacara-upacara adat. Yang kedua ada ayam betutu, ialah ayam yang berbumbu lengkap yang dimasak dengan perlahan hingga bumbunya meresap. Sekarang kita masuk ke pakaian adat dari suku Bali. Yang pertama ada kebaya Bali, ialah kebaya yang digunakan oleh wanita yang dipadukan dengan kain songket dan juga selendang. Nah, yang kedua ada udeng, ialah ikat kepala tradisional untuk pria. Biasanya udeng ini digunakan untuk menghadiri upacara-upacara adat. Nah, yang terakhir ialah alat musik dari suku Bali. Yang pertama ada gamelan atau gong kebiar, ialah musik ensemble yang dimainkan dengan irama yang cepat dan juga dinamis yang berasal dari Bali. Nah, yang kedua ada rindik, ialah alat musik bilah bambu yang menghasilkan suara lembut dan menenangkan. Nah, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, tidak terasa kita telah sampai di penghujung presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika dalam video kami memiliki kesalahan kata maupun perbuatan.